Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, Allah Jalla wa'ala memberikan perumpamaan berupa kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang mana kalimat thayyibah ini, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa kalimat ini adalah la ilaha illallah, ya, diibaratkan oleh Allah dalam satu ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim merupakan pohon yang tertancap akarnya begitu kuat. Sedangkan pohon tersebut, ya, memiliki cabang, ya, cabang yang menjulang ke langit. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Alam tara daraballahu kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibati. Tidakkah kita perhatikan, ya, Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ya, di mana kalimat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kalimat ini kasyajaratin tayyibatin, Allah ibaratkan kalimat tersebut adalah diibaratkan seperti pohon yang baik, ya, pohon yang baik yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, ya. Sabitun, kemudian dia tertancap, wa far'uha bis sama, sedangkan cabangnya menjulang ke langit, ya. Jadi akarnya tertancap, ya, dengan kuat. Tidak mudah pohon ini jatuh terkena angin, terkena badai, ya. Dan dia mempunyai cabang yang begitu, ya, tinggi. Wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Kemudian pohon tersebut, ya, bukan sekedar nancap dan tinggi, tetapi tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, ya. Pohon ini memberikan manfaat dengan buah-buahnya yang tumbuh, ya, di setiap musim dengan izin Allah. Jadi diibaratkan pohon yang sangat bermanfaat, buahnya bisa digunakan untuk, ya, kehidupan manusia sehari-hari, ya, bahkan bisa menjadi penghasilan yang dengan penghasilannya manusia akan, ya, sejahtera dalam perekonomiannya. Kemudian
wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Ya. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan, contoh, ya, permisalan kepada manusia agar manusia senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian ya, seorang ulama besar, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di, beliau mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Fadzalika syajaratul iman," bahwa yang demikian itu adalah pohon keimanan. Dan usuluha sabitun fi qalbil mu'min, akarnya tertancap di hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Ilman wa i'tiqadan, dengan ilmu, ya, dengan ilmu dan keyakinan. Jadi kalimat thayyibah, ya, kasajaratin thayyibatin sabitu wa far'uha fis sama. Ya. Kalimat thayyibah ini, kalimat yang baik ini diibaratkan seperti pohon yang dia itu tertancap akarnya. Kemudian beliau menjelaskan tertancap akarnya itu adalah tertanam dalam hati orang-orang yang beriman, dilandasi dengan ilmu dan keyakinan. Ya. Jadi kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah ini bukan sekedar, ya, terlintas dan bahkan menjadi zikir harian yang mungkin, ya, dibaca oleh kaum muslimin, ya, dengan nada yang kencang atau satu nada tertentu, ya, di daerah tertentu ada yang, ya, berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tidak lagi terdengar kata la ilaha illallahnya, ya, yang terdengar cuma hanya hu, ya, sampai dari nadanya kecil, sedang, sampai kencang. Ada di daerah, suatu daerah di negeri Indonesia ini, ya. Bukan seperti itu, ya. Bukan digunakan seperti itu kalimat thayyibah ini. Tetapi kalimat thayyibah ini adalah dia tertancap di dalam hatinya, kemudian dilandasi dengan ilmu dan keyakinan. Ya. Kalimat ini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, dilandasi dengan ilman wa i'tiqadan, ya, ilmu dan keyakinan, bukan sekedar dikumat-kamitkan melalui lisan seseorang, bahkan dijadikan zikir dengan nada-nada tertentu tadi, ya. Kalau nadanya mengangkat orang mati sedih misalkan, ya, nadanya ketika ada peperangan, ya, begitu semangat misalkan, ya, ketika nadanya adalah ketika perkawinan, mungkin dia nadanya sedang atau beralun-alun dan sebagainya, ya. Bukan seperti itu. Tetapi la ilaha illallah ini tertancap dengan ilmu dan keyakinan, sehingga beliau melanjutkan wa far'uha, dan akan lahirlah cabang dari pohon tadi, ya, minal kalamit thayyibi. Yang pertama akan lahir ucapan-ucapan yang baik, ya. Wal amalis salih. Yang kedua akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Dan yang ketiga wal akhlaqil mardiyah, maka akan lahir dari perbuatan ucapan seorang yang mengaku beriman dengan akhlak yang diridhoi oleh Allah. Ya. Minimal 3 perkara ini. Si Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa yang pertama, ketika seseorang menjadikan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, dilandasi dengan ilmu dan keyakinan, maka akan lahir dari orang yang beriman itu minal kalamit thayyibi, ucapan yang baik, ya. Karena ucapan yang tidak baik akan menghasilkan perkara-perkara yang negatif, ya, dan bahkan menjerumuskan seseorang itu kepada ke tempat yang hina, ya. Allah perintahkan setiap orang yang beriman dengan mengucapkan perkataan yang benar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang baik. Ya. Jadi
kita diperintahkan selain kita beriman, bertakwa, diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Ketika seseorang menancapkan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinannya dalam hati, maka akan lahirlah ucapan-ucapan yang baik. Tidak sembarangan dia mengucapkan kalimat-kalimat, karena jika tanpa ilmu dan keyakinan, ucapannya bisa menjadi kesyirikan. Demi Allah dan Rasulnya, ini termasuk kesyirikan. Kalau bukan karena kamu, maka tidak akan terjadi ini. Ini perbuatan kesyirikan. Ya. Dengan obat ini saya bisa sembuh, misalkan. Ya, dan seterusnya. Dia mengatakan ucapan-ucapan yang ucapan itu akan melahirkan perbuatan kesyirikan karena tidak dilandasi dengan ilmu. Ucapan-ucapan yang keluar tanpa dilandasi dengan ilmu pun akan terjadi ujub, akan terjadi ya kesombongan, akan terjadi ria, akan terjadi persaksian palsu, ya, akan terjadi dusta, dan banyak sekali. Sehingga orang yang telah meyakini kalimat thayyibah, ya, dengan ilmu dan keyakinan, maka ucapannya yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik, ya, ucapan-ucapan di atas ilmu dan keyakinan, ucapan yang melahirkan pahala dan keberkahan dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Ya. Banyak tragedi, kejahatan terjadi dengan sebab lisan-lisan seseorang yang ya, terlontar tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Sehingga ini manifestasi yang pertama yang lahir dari kalimat thayyibah yang diibaratkan oleh Allah seperti pohon yang baik yang tertancap dengan kuat di bawah dasar bumi, ya, di bumi, di tanah, tertancap akarnya. Wa far'uha fis sama, dan ya hasilnya adalah cabangnya menjulang ke langit, ya. Termasuk cabangnya ini adalah ucapan-ucapan yang baik. Kemudian yang kedua, wal amalis salih, akan lahirlah amalan-amalan perbuatan saleh. Ya. Tidaklah bergerak tangannya, tidaklah bergerak kakinya, tidaklah bergerak anggota tubuhnya, melainkan bermanfaat bagi manusia lainnya. Amalan saleh bukan menurut akal dia. Amalan saleh bukan menurut ya, kebanyakan orang yang melakukannya. Amalan saleh bukan menurut hawa nafsunya. Tetapi amalan saleh adalah sesuai dengan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kematian, ya, Allah yang menciptakan kehidupan, ya. Ini semua Allah akan uji manusia. Siapa yang paling ahsanu amala, paling terbaik amalannya. Kemudian ya, Fudail bin Iyad menjelaskan, innal amala idza kana khalisan lam yakun suwaban lam yuqbal. Jika suatu amalan perbuatan dilakukan dengan ikhlas, tetapi metodenya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka amalan ini tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Atau sebaliknya, amalan perbuatan ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, dia kerjakan, tetapi dia tidak ikhlas, ya, maka amalan ini tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban. Sampai seseorang itu kalau mau diterima amalannya, melakukan dengan ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khalisu ayyakuna lillahi azza wa jalla. Ikhlas itu adalah ya tadi sesuai dengan yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala. Ya, hanya ditujukan kepada Allah. Dia melakukan amalan ikhlas hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa.
Kemudian ya, waswab ayyakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ya, mengikuti sunnah ya adalah dia harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Jadi orang yang menjadikan kalimat thayyibah la ilaha illallah yang tertancap dalam hatinya dengan landasan ilman wa i'tiqadan, dengan iman, ilmu dan keyakinan, akan lahirlah amalan-amalan saleh. Perbuatannya tidak pernah menyakiti seseorang, perbuatannya selalu bermanfaat. Anfa'u khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Dan yang terakhir ya, yaitu wal akhlaqul maradiyah. Dia akan memiliki akhlak yang diridhoi oleh Allah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa." Ya. Kesempurnaan iman seorang mukmin adalah yang paling terbaik akhlaknya. Ya. Kita mengaku beriman kepada Allah, berarti kita tidak akan sempurna keimanan kita jika akhlak kita, moral kita, ya, perilaku kita, kode etik kita, karakter kita masih jauh daripada akhlak yang diridhai oleh Allah. Dan ini sangat penting sekali, pendidikan akhlak yang mulia ini, khususnya untuk mereka yang diamanahi tugas di negeri kita. Kita sangat sedih, ya, sedih dan kecewa kepada mereka para pejabat yang diamanahkan. Ya, mereka melakukan kecurangan, korupsi, kezaliman dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki akhlak yang mulia ini. Dan konsekuensinya mereka akan terancam, mulai dari kehinaan, azab, sampai bahkan tempat kembali yang hina, yaitu neraka. Selama mereka masih melakukan itu dan belum bertaubat kepada Allah dan mengembalikan apa yang pernah mereka curi dalam pekerjaan yang diamanahkan kepada mereka. Sebab sebentar-sebentar kita mendengar si fulan korupsi sekian M, si fulan korupsi sekian M, sekian. Sedih kita, ya, sampai banyaknya utang di negeri kita. Kenapa? Karena dampak dari tidak berakhlaknya mereka, orang-orang yang diamanahi tugas-tugas dalam negeri kita. Maka penting ini, dan ini bisa lahir dengan sebab kalimat la ilaha illallah yang tertancap sabitun fi qalbil mu'min ilman wa i'tiqadan. Ya, tertancap dalam hati seorang yang mengaku beriman kepada Allah atas dasar iman dan keyakinan. Bagaimana bisa mungkin ketika kalimat ini telah tertancap lalu dia mau korupsi, dia akan takut. Jangankan ada ya CCTV, tanpa ada CCTV dia meyakini bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apa saja yang dia mau lakukan dia akan takut. Akan lahir sifat khauf, khasyah, ya, takut, dan takut di atas ilmu bahwa begitu pedihnya azab Allah bagi orang-orang yang melakukan kezaliman dan tidak amanah. Mudah-mudahan ya tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita kaum muslimin muslimat dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.